Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan pagi kita hari ini dalam kondisi sehat dan dimudahkannya kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan dzikir pagi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya dan menjadi catatan amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita baca dzikirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani
Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebelum saya lanjut untuk kajian Al-Hikam ya, untuk kencelengnya sudah semua ya. Ya, itu dulu yang sudah mengumpulkan langsung dikeluarkan uangnya, dikembalikan lagi kencelengnya gitu aja tuh. Oke, kita lanjut kajian kita sampai pasal 62. Innama awrada alaikal warida
litakuna bihi alaihi waridan. Sesungguhnya Allah itu memberimu warid supaya engkau mendekat kepadanya, ya, supaya engkau mendekat kepadanya. Jadi Allah itu memberikan warid. Apa yang dimaksud dengan warid di sini? Warid adalah perasaan kita menyadari betapa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita menyadari kebesaran Allah, sehingga akhirnya dengan adanya perasaan itu kita kemudian akhirnya pengen dekat kepada Allah. Nah, ini saya yakin panjenengan semua punya cerita kehidupan yang berbeda yang sebenarnya bisa saling menginspirasi. Kapan nih kita kemudian merasa, oh ini kalau nggak karena kekuasaan Allah nggak terjadi ini pada saya, sehingga akhirnya itu merubah hidup kita. Baik itu peristiwa yang sifatnya mungkin tanda kutip susah bagi kita, atau peristiwa-peristiwa yang memang kita hadapi itu sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Misalnya kita itu mengalami kesulitan. Kesulitan itu bisa saja merupakan warid ketika kesulitan itu kita maknai ini kesulitan hidup bagi saya yang saya tidak bisa menangani, sehingga akhirnya dari situ kita merasa diri kita ini memang tidak mampu, hanya Allah yang mampu, sehingga kemudian kita datang kepada Allah. Ya, kemudian akhirnya nanti ketemu lagi ada penyelesaian Allah yang tidak kita pikirkan, yang di situ semakin kita dapat hidayah kedua, ya. Jadi ini kalau bagi saya ya warid itu gampangannya hidayah, gitu ya. Masalah itu bisa menjadi anugerah manakala masalah hidup kita itu mengantarkan kita dekat kepada Allah, ya kan? Kan kita ketika punya masalah, akhirnya kita merasa diri kita ini tidak mampu. Karena tidak mampu, kita pasrah kepada Allah. Di titik pasrah itu Allah memberikan pertolongan. Disitulah kemudian kita dapat lagi, oh ternyata memang Allah itu maha besar, ya. Mungkin kita punya cerita yang berbeda-beda, tapi justru itu maksud saya, ini ketika cerita itu diungkapkan, meskipun ceritanya sepele gitu ya, tapi kita bisa memahami itu sebagai kebesaran Allah. Nah itu Pak, nancep insya Allah itu. Karena orang itu mendapatkan pengalaman hidup yang dijalaninya sendiri itu akan jauh lebih baik, ya, daripada kita hanya mendapatkan pengalaman dari orang lain. Meskipun pengalaman dari orang lain itu juga menjadi ilmu, tapi ketika kita mengalami sendiri kita akan merasa iya ya. Gitu. Iya. Itu. Contoh misalnya begini, ya. Kalau misalnya ada peristiwa yang bagi saya unik di dalam hidup saya itu ya. Ketika saya dalam kondisi bangkrut, sudah tidak ada punya apa-apa nih ceritanya. Singkat cerita, pokoknya saya di situ merasa ini kayaknya sudah di luar kewajaran. Jadi hidup semakin sulit gitu ya. Sudah aset sudah saya lepasin semua gitu ya. Sudah nggak punya aset apa-apa ceritanya nih saya. Habis asetnya. Terus apa yang terjadi? Gitu ya. Biasanya ketika dalam kondisi begini, apapun yang kita lakukan itu salah, Pak. Usaha apapun dalam kondisi Allah sedang menyempitkan rezeki kita, maka dia akan gagal maning. Mungkin kalau yang pernah mengalami itu akan merasakan itu. Iya ya, kita itu kayaknya kalau ini usaha ini salah. Nah biasanya orang-orang yang seperti saya bilang sudahlah pasrah aja sama Allah gitu. Karena itu saya jalani, akhirnya saya kemudian nggak ngerti apa lagi, saya mau ngapain lagi. Karena setiap sekali saya melangkah dengan hitung-hitungan matematika yang bagus, itu kejadiannya justru semakin terpuruk. Kita ini ketika punya utang, mikir bagaimana usaha supaya bisa bayar utang. Kan gitu logikanya. Tapi apa yang terjadi ketika kita usaha, itu bukannya utangnya berkurang, tetapi utangnya semakin bertambah. Nah itu.
Di titik itu saya sudah nggak jelas ini ya. Hidup semakin nggak jelas. Padahal aset sudah kita lepaskan, bukannya utangnya berkurang, tapi utangnya justru bertambah. Di titik itulah saya kemudian setelah ini sudah bukan teori manusia nih, ini kekuasaan Allah. Akhirnya ya pasrah saja. Dan di titik pasrah itu, ketika kita kemudian datang kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, Allah datangkan pertolongan yang ya ajaib gitu. Salah satu keajaiban yang selalu saya ingat ya, di samping saya misalnya tadi saya lepasin aset itu, termasuk ketika saya punya rumah saya tinggalkan. Jadi saya tadinya punya sekian kendaraan, saya lepas semua, habis kendaraannya, tinggal rumah pun saya tinggalkan. Pada kondisi itu Allah tolong gitu. Karena saya sudah pasrah, mau ngapain lagi, nggak punya rumah juga nggak apa-apa. Akhirnya kemudian Allah tolong saya dengan saya dipinjami rumah. Dipinjami rumah itu sebuah kenikmatan ketika kita ini memang nggak punya rumah, Pak. Dipinjami rumah yang kosong, nggak ada apa-apanya, sudah yang penting kita bisa tinggal, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Alhamdulillah. Satu titik masalah selesai, masalah tempat tinggal. Tapi kan ada masalah yang lain yang kemudian kehidupan sehari-hari saya itu kan butuh makan, Pak. Logika sederhana, Pak, kita kebutuhan dasar enggak. Ini akhirnya saya enggak ngomong kebutuhan yang main macam-macam nih. Saya hanya ngomong kebutuhan dasar aja sudah bingung. Mau makan dari mana? Tapi Allah tolong lagi. Allah tolong lagi dengan pertolongan yang tidak pernah saya duga. Ketika tiba-tiba ada kawan saya, kawan lama saya, sahabat saya ini telepon saya, karena beliau ini dulu sangat dekat dengan saya. Kalau apa-apa itu ya minta tolongnya sama saya gitu ya, ke rumah sering gitu kalau dulu ya. Ya kalau ke rumah saya dulu pokoknya dia masuk sudah saya bebaskan dia masuk, mau kemana saja, ngambil apa saja gitu. Biasanya dia pasti buka kulkas, ngambil makan dan seterusnya, itu dulu ya. Sehingga mungkin bayangan dia ketika dia ketemu saya, ya kayak dulu lah gitu. Dia telepon saya tuh, dia bilang gini, saya mau ke rumah gitu. Ya nggak apa-apa, tapi rumah saya sudah pindah gitu. Ya, rumah saya sudah pindah. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dia tahu, saya kasih tahu ancar-ancar rumah saya di sini. Datanglah dia ke rumah saya, dan ketika itu dia masih sama seperti sebelumnya. Karena dia merasa saya rumahnya baru gitu kan. Jadi bayangan dia, wah sekarang saya jauh lebih makmur daripada sebelumnya gitu kan. Itu bayangan dia tuh. Maka kemudian apa yang disampaikan ke saya ketika dia ketemu itu, dia bilang, wah rumahnya baru ya, aku tak ke dalam ya gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena dulu kebiasaannya begitu dia. Pokoknya kalau ke rumah saya, dia ke dalam aja, dia mau ngapa-ngapain. Dan saat itu juga dia langsung masuk ke dalam, Pak. Ya masuk ke dalam rumah, saya nungguin di luar. Memang saya nggak di ruang tamu, saya memang nungguin di luar. Jadi kebetulan saya ini dipinjemin rumah yang lebih besar daripada rumah saya sebelumnya, sehingga bayangan orang pasti saya jauh lebih makmur dari sebelumnya. Jadi di depan rumah saya ini ada teras yang cukup luas, sehingga saya tungguin di teras saja. Dia masuk, nggak apa-apa, biarin aja lah. Setelah itu dia keluar, komennya apa? Kok kosong ya rumahmu ya gitu, katanya gitu. Ya saya diam aja, ya itulah rumah saya, memang saya nggak punya apa-apa gitu kan. Nah ternyata Allah gerakkan beliau ini, gerakkan hatinya. Akhirnya setiap hari dia absen ke saya, datengin saya setiap hari dalam rangka ngasih makan ke saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Allah itu caranya seperti itu. Tapi ini sesuatu yang betul-betul tidak itu, karena saya nggak mikir, ini orangnya kan datang nggak pernah mikir gitu ya. Memang dia dulu ketika awal mulai berbisnis itu saya bantu sampai alhamdulillah sukses. Setelah sukses ya sudah gitu. Bagi saya tidak kemudian mikir bahwa nanti akan dapat apa begitu ya. Balasannya apa, ya sudah, namanya bantu orang aja lah. Ya setelah itu ternyata ini cara Allah kemudian
pertolongannya dengan cara seperti itu. Akhirnya kebutuhan makan saya terpenuhi, minimal kebutuhan makan gitu ya. Itu. Dan akhirnya terus berlanjut pertolongan Allah itu dengan berbagai cara yang unik-unik gitu. Kalau menurut saya unik-unik tadi. Ini kan kita ngomong hanya masalah sepele ini, saya butuh makan. Tapi sekali lagi ini bagi orang yang tidak pernah mengalami masa seperti ini itu mungkin akan merasa hal biasa saja gitu. Sehingga bagi saya siapapun tamunya itu kalau ada orang yang mau bertamu insya Allah saya persilahkan. Karena bisa jadi orang yang datang itu membawa barokah buat kita, ya kan? Jadi kita nggak tahu nih cara Allah itu memberikan jalan keluar ketika kita punya masalah. Itu. Maka ini salah satu peristiwa yang kemudian akhirnya saya yakin betul sebenarnya menyelesaikan masalah itu bukan kewenangan kita, Pak. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita. Terus kalau begitu apa yang harus kita lakukan ketika kita punya masalah? Datang saja kepada Allah, sudah itu aja. Karena kita tidak tahu nih penyelesaiannya bagaimana. Penyelesaiannya itu kadang-kadang hal sepele-sepele selesai. Yang kita bayangkan sulit-sulit ya. Contohlah, ini tadi kenapa kok saya dulu bisa terpuruk ya, karena dulu saya utangnya banyak gitu. Ceritanya ini saya ini pernah satu hari itu didatangi debt collector ngantri, Pak. Wah, jadi saya pulang malam itu saya diantri orang. Wah, itu rasanya gimana gitu ya. Saya ini pulang malam itu sudah pulangnya jam 9-an gitu ya. Ternyata di depan rumah itu orang sudah antri, Pak. Wah, itu sudah lemes itu rasanya saya. Ini mau gimana itu, mau lari bagaimana ya kan? Ya sudah, kita hadapi saja. Wong memang kita punya utang ditagih ya dibayar tuh, mosong ditagih gak dibayar ya kan. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang terus bagaimana? Nah itu. Banyak orang ketika dalam kasus seperti ini itu dia lari. Ya kan? Dia lari menghindar. Nah, debt collector datang itu menghindar. Tapi akhirnya kemudian saya mikir, wah kalau saya menghindar terus gak selesai masalah. Kapan selesainya? Saya ketika itu akhirnya adalah saya hadapi saja. Dan apa yang terjadi? Justru penyelesaiannya datang dari mereka itu tadi. Kan saya diskusi, saya ngomong, saya itu tidak punya duit. Terus menurut jenengan itu bagaimana gitu ya? Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Itu banyak hal yang kemudian saya diskusikan. Ya mereka juga punya kesulitan, Pak. Apakah debt collector tidak punya utang? Sama punya utang. Mungkin debt collector ditagih debt collector yang lain kan gitu ya kan? Itu. Jadi akhirnya kita ini justru sharing gitu. Oh ini kasusnya kayak gini, harusnya begini gitu ya. Banyak hal yang akhirnya kemudian saya ngerti ilmunya gitu. Oh ternyata apa ya? Kita ini ketika menghadapi masalah sudah pasrah saja. Nanti ketemu kok jalannya itu. Dari mana ya Allah a'lam. Nah itu contoh ya. Nah maka ini kalau hari ini kita sudah dapat kliknya ya, Allah kasih warid tadi, kasih warid. Itu kenapa kok dikasih warid? Kalau panjenengan nggak dikasih warid, jenengan nggak datang nih pagi ini ke masjid. Salah satu ciri jenengan dikasih warid ini, jenengan kemudian menjadi orang yang ahli masjid. Pertanyaan saya sederhana, apa yang menggerakkan panjenengan untuk datang ke masjid? Ayo, apa jawabannya? Apa Pak Ajat? Kenapa Pak Ajat kok kemudian sekarang ahli masjid? Karena sudah tua gitu ya. Apa Pak? Pak Ajat apa ini? Enggak ada. Kira-kira kalau Pak Ajat saya tanya, peristiwa apa yang membuat Pak Ajat kemudian menjadi seperti ini gitu ya? Enggak ada Pak, biasa aja. Biasa aja. Wah ini berarti. Wah. Udah, enggak. Hidupnya monoton ini kalau biasa aja nih. Gitu. Monoton ya. Nah ini kan kalau yang nggak monoton itu nanti lain, kita akan ketemu. Oh ya kenapa ya? Akhirnya gini loh Pak. Ada peristiwa yang membuat kita itu akhirnya tergerak.
Ya. Ya kalau saya ini, ya saya bilang tadi, kalau saya dibilang apakah saya tidak ahli masjid, dulu itu memang saya dari kecil gitu ya. Saya dari kecil memang dididik bapak saya untuk ke masjid gitu. Cuma ini kan akan beda rasanya. Beda rasanya. Orang tua saya punya pengalaman sendiri yang membuat orang tua saya seperti itu, mengajarkan anaknya seperti ini. Tapi kemudian saya punya pengalaman hidup sendiri yang di situ kemudian nancep di sini nih. Nah, ya ini harus seperti ini. Sehingga saya harus berubah. Saya harus lebih baik gitu ya. Jadi kalau saya ditanya apakah dulu saya misalnya ya tidak ahli masjid, saya ahli masjid dari dulu. Tapi tidak cukup itu akhirnya. Kita ini kemudian tadi dapat warid itu macam-macam nih. Konteksnya, bentuknya gitu sehingga membuat kita ini semakin dekat. Itu tadi warid diberikan kepada kita supaya kita dekat kepada Allah. Kalau tadinya saya hanya ahli masjid itu, yang penting ke masjid. Tapi akhirnya kemudian kita tambah, oh ini tidak cukup saya hanya ke masjid. Saya harus melakukan A, melakukan B, melakukan C gitu. Nah itu ada peristiwanya, Pak. Ada peristiwa gitu. Mungkin kalau Pak Hadi ada, mungkin kalau Pak Hadi itu. Apa Pak Hadi ini? Hasilnya sih apa? Jadi dengan orang bangun pagi, coba paksain aja gitu, mungkin ternyata lama-lama ini, jadi apalagi juga ngalir aja, enggak. Momen apa yang membuat Pak Hadi kemudian saya harus berubah? Apa ya? Ya susah juga dibandingkan kata-kata itu apa ya? Dulu tidak pernah pagi itu subuh itu tidak pernah selalu rela atau tidak sholat sama sekali. Apalagi dulu kerjaan saya itu memang tidak pernah sholat lah. Jadi sekali-sekali nggak ada kerjaan, begitu selesai kerjaan bangun pagi berangkat ke masjid itu. Jadi dorong lihat alam itu, begitu lihat berangkat pertama lihat ke atas itu. Begini ya, suasana pagi itu seperti ini, udara seperti ini, lama-lama ada kerinduan seperti itu Pak. Jadi ya itu ternyata dulu ya tidak pernah ke masjid, sholat itu ya adalah ngalir aja jadi. Nah itu tadi itu waridnya tiba-tiba, kan gitu Pak, ada dorongan. Nah, apa tadi? Yang tadinya tidak sholat, kemudian ada dorongan pengen nyoba. Ini sebenarnya gitu bahasanya, pengen nyoba gitu ya, pengen nyoba, coba ke masjid gitu kan. Dorongan pengen nyoba itulah yang disebut sebagai warid tadi. Itu artinya pilihan Allah loh. Jadi Allah memilih kita untuk kemudian kita melakukan sesuatu, melakukan perubahan terhadap diri kita. Kenapa? Dalam rangka supaya kita dekat kepada Allah. Jadi itu Allah itu sayang kepada kita. Caranya macam-macam, Pak. Setiap orang itu nanti punya pengalaman hidup yang berbeda, sehingga akhirnya ya saya butuh ini. Saya butuh datang kepada Allah. Nah, itu kan gerakan hati saya butuh datang kepada Allah itu loh. Itu yang namanya warid tadi. Itu. Nah, misalnya Pak Ari, nggak ngerti kalau Pak Ari ceritanya beda lagi pasti. Nah, coba Pak Ari. Nah, ini kalau banyak kan, ya kan? Lah ya, kira-kira ini kan untuk menjadi ibrah bagi yang lain ya. Satu aja itu, satu aja. Lah, kan ini pengalaman hidup itu penting untuk menginspirasi yang lain gitu ya. Nah, kalau Pak Panca beda. Ini Pak Panca beda. Ini Pak Panca luar biasa.
waktunya azan saya bisa berhenti sholat. Enggak, berarti tadi kerja di gudang itu merasa gelisah. Ya karena tidak bisa jalan. Terus akhirnya keluar memilih jadi kurir. Itu luar biasa itu. Jadi kan keputusan hidup loh Pak. Memutuskan itu sesuatu yang tidak mudah kan. Saya membuat keputusan ini ada konsekuensinya kan gitu, pasti ada konsekuensi. Kalau beliau di gudang sebenarnya lebih enak, nggak panas-panasan, gitu kan? Ini kan gitu, pilihannya kan gitu. Saya kerja di gudang nggak panas-panasan, tapi mungkin kalau sholatnya apa ini mau? Ya untuk ke masjid susah. Nah nggak tepat waktu. Akhirnya kemudian tergerak, wah saya kalau gini kayaknya kurang pas. Nah kan gitu. Akhirnya kemudian wah ya kan. Ya, itu luar biasa. Pilihan menjadi kurir itu bukan pilihan yang gampang, Pak. Tapi beliau luar biasa. Setiap hari jalan, nggak pernah libur gitu. Nah, itu luar biasa. Liburnya Selasa. Ya, atau ketika tidak ada barang yang dikirim itu libur ya. Nah, ini pelajaran nih Pak buat kita nih supaya ada ya peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang membuat kita ini berubah. Yang tadinya makanya kita bersyukurnya di situ. Akhirnya kita bisa berubah, bisa menjadi orang yang gampang. Kita itu begitu mendengar adzan itu hati kita itu langsung tergerak. Ya kan? Karena tidak semua orang kan begitu mendengar adzan hatinya tergerak. Mungkin sudahlah, nggak apa-apa, yang penting sholat kan gitu. Levelnya kan beda-beda. Ada yang penting sholat, itu ya atau yang lebih buruk lagi itu ya sholat nggak apa-apa gitu ya. Itu. Jadi ini di umat Islam itu memang unik itu. Umat Islam itu ngomong sholat saja itu beda-beda. Ada orang yang sholatnya rajin ke masjid, ada yang rajin tidak ke masjid, ada yang sudah ke masjid nggak jamaah. Loh, gitu? Dia sholatnya di masjid tapi nggak ikut jamaah, kan ada ya kan? Yang penting ke masjid tapi nggak ikut jamaah. Loh, ngono ya. Jadi aneh gitu ya. Tapi itulah ya nggak apa-apa. Namanya orang itu punya hati yang berbeda-beda. Maka kita ini bersyukur kalau kemudian dipilih oleh Allah. Kok mudah ya kita ini begitu dengar adzan ke masjid. Bersyukurlah kalau kemudian kita ini bekerja dan dimudahkan tadi untuk bisa sholat tepat waktu. Kan tidak semua nih Pak, ya maaf ya, ketika panjenengan kerja bisa sholat tepat waktu. Ya makanya kemudian disyukuri saja panjenengan bekerjanya di mana. Yang kemudian sekarang sudah pensiun, ya alhamdulillah karena pensiun bisa sholat tepat waktu. Kan gitu Pak. Allah masih kasih kesempatan kita memperbaiki diri. Itulah warid. Warid itu membuat kita ini semakin dekat kepada Allah. Kalau Pak Deni ceritanya pasti lain. Pak Deni, itu Pak Deni. Gimana Pak Deni? Saya sempat berhenti Pak. Jadi yang biasa untuk ya sibuk dengan pekerjaan. Ya terus setelah selesai pensiun baru merasakan. Jadi semuanya itu nanti itu akhirnya akan berakhir. Akan berakhir. Itu termasuk juga di akan berakhir. Ya. Akhirnya kemudian ya kita harus membawa bekal gitu bahwa dunia itu tidak istilahnya tidak kekal gitu. Ya. Dunia itu hanya sebentar. Nanti ada kehidupan yang akan lama lagi. Itu yang kita tahu yang mungkin itu juga untuk kita mencari ilmunya. Ya alhamdulillah. Pertama tadi sampai pensiun Allah kasih rezeki terus Pak. Nah, ya kan? Nah, itu disyukuri gitu ya. Kemudian setelah pensiun Allah kasih hati yang kemudian pengen mendekat kepada Allah. Apa enggak sayang Allah itu kepada kita, ya kan? Selama hidup kita ini dikasih rezeki terus kan? Alhamdulillah ya.
Nah, kalau kita ini melihat peristiwa-peristiwa itu, Pak, insya Allah kita ini tidak ada kekhawatiran. Kalau hanya masalah rezeki nggak usah khawatir, Pak. Termasuk anak-anak kita. Ini kan kadang-kadang kita ini sebagai orang tua merasa, wah nanti anak saya gimana ya rezekinya ya, kan gitu. Nah, kan? Masa depannya. Iya betul nggak? Kita ini ketakutan kita ini kepada anak kita itu, wah besok masa depannya bagaimana itu? Akhirnya itu, ya kita ini boleh-boleh aja. Orang tua punya harapan, anaknya pengen begini, pengen begitu ya kan gitu ya. Ya, tapi itu yakinlah bahwa mereka punya jatah rezeki masing-masing. Mereka punya jodoh masing-masing. Sudah itu aja sudah. Orang tua ini tinggal apa? Mendoakan. Tugasnya orang tua ini ketika ini kita masih bisa mendidik, ya didik sebaik mungkin. Maka pendidikan yang terbaik kepada anak kita adalah mendidik anak kita supaya mengenal Tuhannya. Itu paling penting. Kalau anak kita ini sudah mengenal Allah sebagai Tuhannya, sudah insya Allah gampang. Nanti ketika dia mengalami kesulitan apapun, dia sudah tahu caranya, yaitu dengan datang kepada Allah. Ketika antara harapan dan kenyataan berbeda, dia pun tahu bahwa itu adalah takdir yang terbaik buat dirinya. Tidak menjadi orang yang gampang putus asa, gitu. Makanya kalau kita punya anak-anak, sudahlah, nggak usah khawatir, Pak. Anak-anak kita punya catatan takdirnya sendiri. Nggak usah kemudian kita ini pengen supaya anak kita ini begini, begitu, sehingga kita khawatir. Bahwa kita orang tua pengen yang terbaik buat anak, betul. Ya kan? Kita mendorong anak melakukan A, B, C, silahkan. Tapi nanti takdirnya bagaimana? Ya sudah, yakin aja lah. Kita tinggal mendoakan anak-anak kita. Semoga anak-anak kita ini nomor satu. Yang penting itu anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah. Nah, kalau anak kita ini menjadi orang yang beriman kepada Allah, Pak, maka hatinya akan datang kepada Allah. Insya Allah jadi anak soleh. Karena investasi yang jangka panjang itu anak-anak kita menjadi anak soleh, bukan anak-anak kita ini menjadi anak yang Sukses. Sukses dunia. Enggak. Ya kalaupun kemudian Allah kasih sukses dunia, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya sudahlah. Insya Allah itu. Ketika dia punya Allah, itu dia akan tahu jalannya. Nomor satu itu kita didik anak-anak kita mengenal Allah. Nomor dua, kalaupun kita mau memberikan ilmu kepada anak kita, ngomong ilmu dunia, sesuaikan saja dengan kemampuannya. Kita ini kan kadang-kadang ngoyo ya, bahwa anak kita ini harus punya kemampuan A, B, C, sehingga kemudian dileskan A, B, C gitu ya. Apakah anak kita ini harus bisa bahasa Inggris gitu? Ya kalau bisa, alhamdulillah. Harus bisa bahasa Arab? Ya kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya wis. Apakah anak yang tidak bisa bahasa Inggris itu tidak akan sukses dunia? Ya belum tentu, ya kan? Nggak bisa bahasa Inggris itu ya bukan menjadi hambatan untuk kemudian dia bisa sukses dunia. Apalagi kalau pengen sukses akhirat, orang ono syarat persyaratan bahasa Inggris. Gitu. Nah, kecuali ini yang kemarin geger, kalau pengen jadi pramugara, apa itu? Kereta cepat kudu iso basa Cina. Nah itu gitu lagi gitu. Nah, kan ya nggak usah jadi pramugara kalau gitu ya kan. Harus bisa bahasa Cina, wah susah Pak. Jadi pramugara kereta aja harus bisa bahasa Cina, berat kan gitu ya. Cari yang lain, pekerjaan yang lain ada kok gitu, kok kita susah amat gitu ya. Nah, kesalahan orang tua nih Pak, memaksakan sesuatu kepada anaknya, ya kan? Harus begini, harus begitu, gitu. Sehingga si anak merasa terbebani. Mungkin hatinya ini tidak cocok, tapi karena ini orang tua, ya kan? Sehingga mau melawan nggak berani. Gitu. Jadi ya kita memberikan kebebasan, tapi ada rambunya. Ini kalau seperti ini salah, seperti ini benar.
cara yang terbaik ya mengenalkan memberikan pelajaran itu adalah dengan ini mengenalkan mulai awal kepada anak-anak kita, mengenallah ke masjid. Kalau dia sejak dini sudah biasa ke masjid, Pak, insya Allah nanti ke belakangnya itu gampang, ya, insya Allah menjadi orang yang gampang ke masjid. Tapi kalau dia tidak pernah dididik untuk datang ke masjid, ya susah untuk bisa datang ke masjid, gitu. Dan yang paling penting bagaimana kita sebagai orang tua menjadi contoh. Ya ini kan repot juga. Kita ini suka menyuruh anak ke masjid tapi orang tuanya nggak ke masjid. Nah, itu banyak itu. Anak-anaknya suruh ngaji, orang tuanya nggak belajar ngaji. Oh itu banyak. Oh itu anak-anak suruh ngaji ke TPQ atau oh sana ngaji. Itu tapi anaknya nggak, orang tuanya Iya. wah nggak bisa ngaji. Wah itu pasti dikomplain sama anaknya itu ya. Kalau kita maaf nih, meskipun kita nggak bisa ngaji, tapi ada upaya untuk belajar ngaji, itu anak pasti menghargai. Wah bapakku aja belajar kok, itu ya. Ya aku juga belajar, gitu. Lah ini sudah bapaknya nggak bisa ngaji, alasannya gini, kamu itu sana lo belajar ngaji supaya nggak kayak bapakmu ini nggak bisa ngaji. Lah itu kalimat yang salah itu. Kalimat yang salah. Kalimatnya harusnya ya ini bapak juga belajar ngaji, bukan kemudian jangan seperti bapakmu nggak bisa ngaji. Ya, itu salah juga. Nah kadang-kadang ini yang ngomong gitu ibunya, oh sana ngaji, oh itu kayak bapakmu aja nggak bisa ngaji. Nah itu salah itu ngomong kayak gitu. Jadi mari kita ini menjadi contoh, Pak. Contoh bagi anak kita. Ya kita kalau nyuruh anak supaya ngaji, kita ikut belajar ngaji itu. Karena ketika kita ngomong belajar ngaji tadi ya, ngaji itu macam-macam, bisa membaca ya. Yang kita maksud dengan ngaji di sini belajar membaca Al-Qur'an maupun belajar tentang kandungan di dalam Al-Qur'an. Lah kalau kita ini menjadi orang yang tadi ya rajin untuk belajar, apapun metodenya lah. Metodenya bisa panjenengan privat atau kemudian klasikal seperti ini, ya silakan, mana yang terbaik gitu. Dan si anak itu ikut menyaksikan, oh bapak saya ternyata belajar. Karena itu memori yang saya masih ingat itu kalau zaman saya kecil itu. Jadi sehingga akhirnya saya itu terpacu sendiri, tidak kemudian saya disuruh orang tua gitu. Karena saya terpacu karena melihat orang tua saya aktivitasnya begitu, ya mau nggak mau ya saya akhirnya ngaji itu ya sudah berangkat saja sendiri, nggak kemudian disuruh-suruh ya, karena kita lingkungannya seperti itu, ya kan? Nah sekali lagi cara efektif untuk mendidik kita adalah berikan contoh kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin yang efektif lagi, doakan selalu anak kita. Doakan, karena doa orang tua kepada anaknya itu mustajab, Pak. Mustajab. Ya kan? Misalnya anak-anak kita ini sudah pisah rumah dengan kita karena mungkin kuliah di tempat yang lain atau mungkin sudah berumah tangga sendiri. Meskipun sudah berumah tangga sendiri, tetap doakan anak-anak kita. Karena mereka itu butuh doa kita. Nantinya kita yang butuh doanya mereka. Kan gitu, Pak? Ya enggak? Kalau kita ini sudah meninggal, yang kita minta dari anak kita itu apa? Ya doanya. Ya kan? Maka ketika kita masih bisa merawat anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, doakan anak-anak kita. Sudah, kita doakan supaya anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah. Wes itu doanya nggak usah terlalu ngoyoworo, gitu ya. Kalau kita ini sudah punya anak-anak yang soleh dan solehah, nanti kalau kita ini meninggal, insya Allah otomatis didoakan setiap hari. Orang ngenteni engko nek apa iki? Nek haul kematian, wah kesuwen. Ya kan? Nah, engko doanya setahun sekali kalau begitu, gitu. Tapi anak kita akan
berdoa setiap hari minimal ba'da sholat, ya kan? Habis sholat mendoakan kita itu Pak. Ini kan kalau kita membayangkan nanti tentang kehidupan setelah kematian, misalnya di kubur itu kan kondisi gelap, dia akan terang manakala kita ini punya bekal cahaya. Bekal cahaya kita itu apa? Satu, bekal cahayanya adalah Al-Quran. Kalau kita ini selama hidup sering membaca Al-Quran, orang yang cinta Al-Quran, insya Allah ini menjadi cahaya. Maka kan Rasulullah mengatakan, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Ini tidak hanya menyinari rumah ketika rumah kita masih hidup. Insya Allah ketika kita nanti sudah mati, di kubur itu kita akan tersinari karena bacaan Al-Quran. Nah, ketika yang kedua, ini teorinya berarti, kalau kita kemudian mengajarkan kepada anak supaya anak juga membaca Al-Quran, maka manakala kita meninggal, anak membaca Al-Quran, insya Allah itu juga menerangi kubur kita. Itu aja logika sederhananya, ya. Jadi ketika kita ini Allah sudah mudahkan, Allah berikan warid kepada kita, dan kemudian kita dekat kepada Allah, maka jangan jadi orang yang egois, yang penting saya sudah dekat, tapi jadikanlah anak-anak kita, istri kita, suami kita juga dekat kepada Allah. Itu saja saya kira. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.